Lahirnya sang singa Inggris IV. Bayangkan hidup sebagai seorang pangeran. Tetapi sejak kecil, dunia yang kamu kenal bukanlah dunia yang damai. Bukan taman istana. Bukan pesta kerajaan. Bukan kehidupan penuh kemewahan. Melainkan dunia yang dipenuhi pengkhianatan. Perang. Perebutan kekuasaan. Dan ambisi yang tidak pernah berakhir. Di dunia seperti itulah lahir seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai salah satu ksatria paling terkenal sepanjang sejarah. Namanya Richard. Dunia kemudian mengenalnya sebagai Richard Lionheart, atau dalam bahasa Indonesia, Richard si Hati Singa. Ia lahir pada tanggal 8 September 1157 di Istana Beaumont, Oxford, Inggris. Richard adalah putra ketiga Raja Henry II dari Inggris dan Ratu Eleanor dari Aquitaine, salah satu perempuan paling berpengaruh di Eropa pada abad ke-12. Ayahnya membangun sebuah kekaisaran luas yang membentang dari Inggris hingga sebagian besar wilayah Prancis. Sejarawan menyebutnya sebagai Kekaisaran Angevin. Wilayahnya begitu besar sehingga sering dikatakan lebih luas daripada wilayah yang langsung dikuasai Raja Prancis saat itu. Namun di balik kejayaan itu, keluarga kerajaan jauh dari kata harmonis. Henry II adalah raja yang cerdas. Ia memperkuat hukum, memperbaiki administrasi, dan menjadikan Inggris lebih terorganisasi. Namun ia juga keras kepala. Ingin mengendalikan semua anggota keluarganya. Sementara Eleanor bukanlah ratu yang hanya duduk di balik tahta. Ia memiliki kecerdasan politik yang luar biasa. Mandiri. Berpengaruh. Dan memiliki ambisi besar terhadap masa depan anak-anaknya. Richard tumbuh di tengah pertentangan dua orang tua yang sama-sama kuat. Sejak kecil, ia lebih banyak menghabiskan waktu di Aquitaine, wilayah milik ibunya di Prancis. Di sanalah Richard belajar bahasa Prancis, budaya bangsawan, seni musik, sastra, dan puisi para troubadour. Namun di balik kecintaannya pada seni, Richard memiliki kegemaran lain yang jauh lebih menonjol. Berperang. Ia belajar berkuda sejak masih sangat muda. Belajar menggunakan pedang, tombak, busur, dan memimpin pasukan. Para pelatihnya segera menyadari bahwa Richard memiliki keberanian yang tidak biasa. Ia tidak suka hanya melihat latihan dari kejauhan. Ia selalu ingin berada di garis depan. Saat remaja, Richard mulai memimpin pasukan untuk menghadapi pemberontakan para bangsawan di Aquitaine. Wilayah itu terkenal sulit dikendalikan. Benteng-benteng berdiri di atas bukit. Para bangsawan lokal sering menolak membayar pajak. Tidak jarang mereka mengangkat senjata melawan penguasa. Richard menghadapi mereka dengan tangan besi. Benteng demi benteng berhasil ditaklukkan. Pemberontakan dipadamkan. Namanya mulai dikenal sebagai pemimpin muda yang berani. Namun hubungan dengan ayahnya justru semakin memburuk. Henry II memiliki beberapa putra. Henry sang raja muda, Richard, Geoffrey, dan John. Alih-alih hidup rukun, mereka justru saling bersaing memperebutkan warisan kekuasaan. Henry II enggan menyerahkan kekuasaan penuh kepada anak-anaknya. Sebaliknya, para pangeran merasa mereka memiliki hak atas wilayah masing-masing. Ketegangan itu akhirnya berubah menjadi pemberontakan. Pada tahun 1173, Richard dan saudara-saudaranya memberontak terhadap ayah mereka sendiri. Mereka didukung oleh ibu mereka, Eleanor. Perang saudara pun pecah. Namun Henry II berhasil menang. Richard terpaksa menyerah.
ia meminta ampun kepada ayahnya. Untuk sementara, hubungan mereka membaik. Tetapi bara konflik belum benar-benar padam. Beberapa tahun kemudian, perebutan kekuasaan kembali terjadi. Saudara tertuanya meninggal. Jeffrey juga wafat. Kini tinggal Richard dan adiknya, John. Henry II mulai menunjukkan tanda-tanda ingin memberikan sebagian warisan kepada John. Richard marah. Ia merasa sebagai putra tertua yang masih hidup, dialah pewaris yang sah. Konflik itu semakin memanas ketika Raja Prancis, Philip II, ikut campur. Philip melihat kesempatan untuk melemahkan Henry II. Ia mendukung Richard. Aliansi yang tidak biasa pun terbentuk. Seorang pangeran Inggris bekerja sama dengan Raja Prancis untuk melawan ayahnya sendiri. Perang kembali pecah. Henry II yang telah tua mulai kehilangan kekuatan. Satu demi satu sekutunya meninggalkan dirinya. Ketika akhirnya mengetahui bahwa putra kesayangannya, John, juga berpihak kepada Richard, hati Henry II hancur. Pada tahun 1189, Henry II meninggal dunia. Richard resmi menjadi Raja Inggris. Ia naik tahta sebagai salah satu penguasa paling kuat di Eropa. Namun menariknya, Richard hampir tidak pernah benar-benar ingin menjadi raja yang tinggal di istana. Baginya, tahta hanyalah sarana. Tujuan utamanya ada di tempat lain. Di timur. Di Yerusalem. Karena hanya 2 tahun sebelumnya, dunia Kristen baru saja diguncang oleh berita yang mengubah segalanya. Salahuddin Al-Ayyubi telah merebut kembali Yerusalem. Dan Richard bersumpah, ia akan menjadi orang yang merebutnya kembali. Ia bahkan rela menjual tanah, jabatan, dan harta kerajaan untuk membiayai ekspedisi tersebut. Keputusan itu akan membawanya ke dalam salah satu perang paling terkenal sepanjang sejarah. Perang Salib Ketiga. Di sana, ia akan bertemu lawan yang sama hebatnya. Seorang panglima yang dihormati oleh kawan maupun musuh. Salahuddin Al-Ayyubi. Pertemuan dua legenda itu akan mengubah nama Richard menjadi simbol keberanian yang dikenang selama berabad-abad. Raja yang lebih mencintai medan perang daripada tahta 5. Tahun 1189. Katedral Winchester dipenuhi para bangsawan, uskup, ksatria, dan utusan dari berbagai kerajaan. Di hadapan mereka berdiri seorang pria bertubuh tinggi, berambut kemerahan, dengan sorot mata yang tajam. Dialah Richard. Kini bukan lagi seorang pangeran, melainkan Raja Inggris. Upacara penobatan berlangsung megah. Mahkota emas diletakkan di kepalanya. Pedang kerajaan diserahkan ke tangannya. Semua orang berharap raja baru akan segera memperkuat pemerintahan, memperbaiki ekonomi, dan mengurus rakyatnya. Namun mereka tidak benar-benar mengenal Richard. Berbeda dengan ayahnya, Henry II, yang terkenal sebagai pembangun sistem pemerintahan, Richard hampir tidak tertarik menghabiskan waktunya di balik meja istana. Yang membuat jantungnya berdebar bukanlah rapat kerajaan, melainkan suara terompet perang, derap kaki kuda, dan denting pedang di medan tempur. Bahkan belum genap 1 tahun menjadi raja, Richard sudah mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia akan meninggalkan Inggris. Tujuannya hanya satu. Mengikuti Perang Salib Ketiga untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Keputusan itu sangat berisiko. Belum pernah ada raja Inggris yang meninggalkan kerajaannya begitu lama demi perang di negeri yang berjarak ribuan kilometer. Namun Richard tidak ragu. Baginya, reputasi sebagai seorang satria jauh lebih penting daripada kenyamanan hidup sebagai raja. Masalah terbesar adalah biaya.
Perang salib bukanlah perjalanan singkat. Dibutuhkan ribuan prajurit, ratusan kapal, puluhan ribu senjata, persediaan makanan untuk berbulan-bulan, kuda perang, mesin pengepung. Semuanya membutuhkan uang dalam jumlah luar biasa. Richard kemudian melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan seorang raja sebelumnya. Ia menjual banyak hak kerajaan, tanah, jabatan, bahkan beberapa kastel. Para bangsawan yang memiliki cukup uang dapat membeli jabatan penting. Beberapa kota memperoleh hak-hak istimewa dengan membayar kepada kerajaan. Menurut sebuah kisah yang terkenal, Richard pernah berkata, "Aku akan menjual London jika ada pembelinya." Ucapan itu mungkin bersifat kiasan, tetapi menunjukkan satu hal yang pasti. Tidak ada yang lebih penting bagi Richard selain perang salib. Sebelum berangkat, ia menunjuk para pejabat untuk menjalankan pemerintahan Inggris. Ia sadar banyak musuh yang mengincar kerajaannya. Namun ia percaya masalah itu dapat diselesaikan nanti. Saat ini, pikirannya hanya tertuju pada Tanah Suci. Pada musim panas tahun 1190, armada besar Inggris akhirnya berlayar. Ratusan kapal meninggalkan pelabuhan. Layar-layar putih terbentang memenuhi lautan. Di setiap kapal berkibar panji-panji bergambar 3 singa emas, lambang kerajaan Inggris. Perjalanan menuju timur berlangsung panjang. Mereka singgah di Sisilia untuk mengisi persediaan. Di sana, Richard juga menunjukkan ketegasannya. Ketika terjadi perselisihan dengan penguasa setempat mengenai hak waris adiknya, Joan, Richard tidak ragu menggunakan kekuatan militer. Beberapa benteng berhasil direbut. Persoalan itu akhirnya diselesaikan melalui perundingan. Peristiwa tersebut semakin memperkuat reputasinya sebagai raja yang lebih suka menyelesaikan masalah dengan aksi daripada kata-kata. Namun tantangan terbesar justru datang ketika armadanya diterjang badai hebat di Laut Mediterania. Gelombang besar memisahkan kapal-kapal. Sebagian terdampar di Pulau Siprus. Pulau itu diperintah oleh Isaac Komnenos, seorang penguasa Bizantium yang memanfaatkan kekacauan tersebut. Beberapa penumpang dari rombongan Richard ditahan. Harta benda mereka disita. Isaac mengira Richard akan memilih berunding. Ia salah besar. Richard segera memerintahkan serangan. Pasukannya mendarat di pantai Siprus dengan cepat. Dalam waktu singkat, kota demi kota jatuh. Benteng-benteng yang dianggap kuat ternyata tidak mampu menahan serangan tentara salib Inggris. Isaac mencoba melarikan diri. Namun akhirnya tertangkap. Pulau Siprus berhasil dikuasai. Kemenangan itu menjadi pencapaian strategis yang sangat penting. Siprus berubah menjadi pangkalan logistik utama tentara salib. Dari sanalah makanan, senjata, kuda, dan bala bantuan dikirim ke Tanah Suci selama bertahun-tahun. Di pulau itu pula Richard menikahi Berengaria dari Navarra. Upacara pernikahan berlangsung sederhana dibandingkan pesta kerajaan pada umumnya. Bahkan tidak lama setelah menikah, Richard kembali memikirkan peperangan. Bagi banyak orang, kehidupan rumah tangga hanyalah bagian kecil dari hidupnya. Medan perang tetap menjadi prioritas utama. Setelah meninggalkan Siprus, armada Inggris berlayar menuju Acre. Kota pelabuhan yang telah dikepung tentara salib selama hampir 2 tahun. Ketika Richard tiba, kondisi pasukan Kristen sangat memprihatinkan. Wabah penyakit merajalela. Persediaan makanan menipis. Semangat prajurit mulai runtuh. Sebaliknya, pasukan Salahuddin terus mengganggu dari luar kota, membuat pengepungan berubah menjadi perang yang melelahkan. Richard bahkan jatuh sakit tidak lama setelah tiba.
Kemungkinan besar ia menderita demam tinggi, yang oleh beberapa sejarawan dikaitkan dengan penyakit seperti demam tifoid atau infeksi lainnya. Namun penyakit itu tidak membuatnya berhenti memimpin. Ia meminta tempat tidurnya dibawa ke dekat garis depan. Dari sana ia tetap mengatur strategi, memberikan perintah, mengawasi pembangunan mesin-mesin pengepung, dan memotivasi pasukannya. Keberaniannya membuat moral tentara salib kembali bangkit. Para ksatria mulai percaya bahwa kemenangan akhirnya dapat diraih. Mesin-mesin pengepung terus menghantam tembok Acre. Ketapel raksasa melemparkan batu seberat ratusan kilogram. Pemanah menutupi langit dengan ribuan anak panah. Para penambang menggali terowongan di bawah benteng untuk merobohkan fondasi tembok. Hari demi hari tekanan semakin besar. Akhirnya, pada bulan Juli 1191, Acre menyerah. Bendera tentara salib berkibar di atas kota. Sorak kemenangan menggema di seluruh perkemahan. Bagi Richard, kemenangan itu bukan sekadar merebut sebuah pelabuhan. Itu adalah bukti bahwa ekspedisi besar yang dipimpinnya mulai membuahkan hasil. Namun keberhasilan tersebut juga membuka jalan menuju pertemuan yang selama ini dinantikan. Di hadapannya kini berdiri lawan yang sama hebatnya. Salahuddin Al-Ayyubi. Keduanya belum pernah saling bertatap muka. Namun masing-masing telah mengetahui kemampuan lawannya. Satu adalah raja yang hampir tidak pernah takut menghadapi bahaya. Yang lain adalah panglima yang terkenal karena kecerdasan, kesabaran, dan kemampuannya menyatukan dunia Islam. Dua nama besar. Dua pemimpin legendaris. Dan dua strategi yang sangat berbeda. Pertarungan mereka akan melahirkan kisah yang dikenang selama lebih dari 8 abad. Duel terbesar Richard si Hati Singa melawan Salahuddin Al-Ayyubi 7. Musim panas tahun 1191. Kemenangan di Acre mengubah arah perang salib ketiga. Selama hampir 2 tahun, kota pelabuhan itu menjadi simbol kebuntuan. Kini, bentengnya telah jatuh. Pelabuhannya berada di tangan tentara salib. Dan untuk pertama kalinya sejak ekspedisi dimulai, Richard memiliki pijakan yang kuat di Tanah Suci. Namun Richard tahu, merebut Acre bukanlah tujuan akhir. Tujuan sebenarnya masih berada lebih dari 100 km ke selatan. Yerusalem, kota yang menjadi pusat harapan jutaan orang Kristen di Eropa. Tetapi sebelum mencapai kota itu, ada satu orang yang harus dihadapi. Salahuddin Al-Ayyubi. Berbeda dengan banyak panglima lain, Salahuddin tidak terburu-buru mengajak Richard bertempur dalam satu pertempuran besar. Ia memahami kelebihan tentara salib. Ksatria Eropa dengan zirah berat sangat mematikan jika menyerang secara langsung. Karena itu, ia memilih strategi yang berbeda. Ia akan menguras tenaga lawannya sedikit demi sedikit. Setiap hari, pasukan Muslim membayangi perjalanan tentara salib. Pemanah berkuda muncul dari balik bukit, melepaskan hujan anak panah, lalu menghilang sebelum sempat dikejar. Serangan seperti itu terjadi berulang kali. Pagi, siang, sore, hampir tanpa henti. Richard melarang pasukannya keluar dari formasi. Ia tahu, begitu para ksatria terpancing mengejar, barisan akan pecah. Dan itulah yang diinginkan Salahuddin. Karena itu, Richard memerintahkan setiap prajurit bertahan di posisinya. Infanteri membawa perisai besar di sisi luar. Pemanah membalas setiap serangan. Ksatria berkuda tetap menunggu. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Disiplin itu menjadi kunci. Hari demi hari mereka berjalan di sepanjang pantai Mediterania.
Di sisi kanan mereka terbentang laut. Di sisi kiri, pasukan Salahuddin terus mengintai. Kapal-kapal Inggris dan sekutunya mengikuti dari laut, membawa makanan, air, senjata, dan bala bantuan. Jalur logistik inilah yang membuat pasukan Richard mampu terus bertahan. Salahuddin berulang kali mencoba memutus jalur tersebut, namun tidak berhasil. Akhirnya, pada tanggal 7 September 1191, dekat kota Arsuf, Salahuddin memutuskan bahwa saatnya telah tiba. Sejak pagi, ribuan pasukan Muslim bergerak. Suara genderang perang menggema. Trompet ditiup. Pemanah berkuda mulai memenuhi perbukitan. Anak panah menghujani tentara salib. Kuda-kuda mulai panik. Sebagian prajurit terluka. Tetapi Richard tetap tenang. Ia berulang kali memerintahkan, tahan posisi. Serangan demi serangan terus datang. Jam demi jam berlalu. Bahkan beberapa ksatria mulai kehilangan kesabaran. Mereka ingin menyerang. Mereka yakin jika terus bertahan, pasukan akan habis dihujani anak panah. Richard tetap menolak. Ia sedang menunggu satu momen yang tepat. Namun menjelang sore, sebuah kejadian tak terduga mengubah jalannya pertempuran. Pasukan Hospitaller yang berada di barisan belakang sudah tidak sanggup lagi menahan tekanan. Tanpa menunggu perintah, mereka melancarkan serangan. Richard hanya memiliki waktu beberapa detik untuk mengambil keputusan. Jika ia membiarkan Hospitaller bertempur sendirian, mereka akan dihancurkan. Tetapi jika seluruh pasukan ikut menyerang, masih ada peluang membalikkan keadaan. Richard memilih pilihan kedua. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kemudian berteriak memerintahkan seluruh pasukan berkuda maju. Seketika, ratusan ksatria berbaju zirah melesat seperti badai. Tombak diarahkan lurus ke depan. Kuda-kuda perang berlari sekencang mungkin. Tanah bergetar oleh ribuan hentakan kaki kuda. Benturan pertama begitu dahsyat. Barisan depan pasukan Muslim terdorong mundur. Richard sendiri berada di garis depan. Pedangnya terus berayun. Ia menyerang tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Keberaniannya membuat para prajurit semakin bersemangat. Mereka terus mendesak maju. Salahuddin segera mencoba mengatur ulang pasukannya. Ia memerintahkan serangan balasan. Namun momentum telah berpihak kepada Richard. Beberapa kali pasukan Muslim mencoba kembali menyerang. Tetapi setiap kali itu pula mereka dipukul mundur. Menjelang senja, pertempuran Arsuf berakhir. Richard memenangkan salah satu kemenangan terbesar dalam hidupnya. Nama Richard semakin terkenal di seluruh Eropa. Bahkan musuh-musuhnya mengakui keberaniannya. Namun kemenangan itu belum cukup. Yerusalem masih belum berhasil direbut. Richard kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota suci. Beberapa kali ia berada sangat dekat. Bahkan menurut beberapa kronik, pasukannya hanya berjarak beberapa hari perjalanan dari Yerusalem. Sebagian ksatria mendesaknya untuk segera menyerang. Mereka berkata, "Inilah kesempatan kita." Namun Richard tidak hanya memikirkan kemenangan hari itu. Ia memikirkan hari-hari setelahnya. Ia bertanya kepada para panglimanya, "Jika Yerusalem berhasil direbut, apakah kita mampu mempertahankannya?" Jawabannya membuat suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang benar-benar yakin. Pasukan mereka sudah jauh dari Eropa. Jumlah prajurit terus berkurang. Persediaan bergantung pada jalur laut.
Sementara Salahuddin masih memiliki pasukan yang siap mengepung kapan saja. Richard memahami kenyataan itu. Lebih baik tidak merebut Yerusalem daripada merebutnya lalu kehilangan semuanya beberapa minggu kemudian. Keputusan itu menjadi salah satu keputusan paling sulit dalam hidupnya. Ia memilih mundur. Banyak prajurit kecewa. Mereka datang dari ribuan kilometer jauhnya demi melihat Yerusalem. Namun Richard lebih memilih keputusan yang realistis daripada kemenangan sesaat. Di sisi lain, Salahuddin juga mulai menyadari bahwa Richard bukan lawan biasa. Ia tidak mudah terpancing, tidak gegabah, dan mampu mengubah keadaan dalam hitungan detik. Kedua pemimpin itu tidak pernah bertemu di medan perang dalam duel 1 lawan 1. Namun mereka saling menghormati. Dalam berbagai kronik abad pertengahan, diceritakan bahwa ketika Richard jatuh sakit, Salahuddin mengirimkan buah-buahan segar dan minuman dingin sebagai bentuk penghormatan kepada lawannya. Ada pula kisah tentang pengiriman kuda setelah kuda Richard gugur dalam pertempuran. Para sejarawan menilai sebagian kisah tersebut memiliki dasar dalam sumber-sumber sezaman, sementara rincian tertentu kemungkinan berkembang menjadi legenda dari waktu ke waktu. Yang pasti, persaingan mereka bukan sekadar perebutan wilayah, melainkan pertarungan dua pemimpin terbesar pada zamannya. Semakin lama perang berlangsung, semakin jelas bahwa tidak ada pihak yang mampu menghancurkan pihak lainnya. Dan pada akhirnya, baik Richard maupun Salahuddin mulai menyadari bahwa jalan menuju perdamaian mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang masuk akal. Namun bagaimana perang ini benar-benar berakhir? Mengapa Richard pulang tanpa berhasil merebut Yerusalem? Dan mengapa nama Richard justru menjadi legenda, meski gagal mencapai tujuan utamanya? Jawabannya akan menutup kisah salah satu ksatria paling terkenal dalam sejarah dunia. Akhir Sang Singa dan Warisan Abadi Richard de Lionheart V. Tahun 1192. Setelah bertahun-tahun bertempur di Tanah Suci, Richard akhirnya menghadapi kenyataan yang tidak ingin ia terima. Yerusalem masih berdiri di bawah panji Salahuddin al-Ayyubi. Ia telah memenangkan banyak pertempuran. Ia merebut Acre. Ia menghancurkan pasukan Muslim di Arsuf. Ia mempertahankan Jaffa dalam salah satu aksi militer paling berani sepanjang Perang Salib. Namun semua kemenangan itu belum cukup untuk membuka gerbang Yerusalem. Setiap kali Richard menyusun rencana penyerangan, satu persoalan selalu muncul. Bagaimana mempertahankan kota itu setelah direbut? Para panglimanya menghitung jumlah prajurit, persediaan makanan, jalur logistik, benteng-benteng yang masih dikuasai Salahuddin. Hasilnya selalu sama. Jika Yerusalem berhasil direbut, kemungkinan besar kota itu akan segera dikepung kembali. Tentara salib mungkin akan menang hari ini, tetapi kalah beberapa bulan kemudian. Richard adalah seorang pejuang. Namun ia juga seorang ahli strategi. Ia tidak ingin mengorbankan ribuan prajurit demi kemenangan yang tidak dapat dipertahankan. Di sisi lain, Salahuddin juga mulai menyadari bahwa pasukannya tidak mungkin mengusir tentara salib sepenuhnya dari pesisir. Perang telah berlangsung terlalu lama. Ekonomi mulai terbebani. Pasukan kelelahan. Para penguasa daerah ingin kembali mengurus wilayah mereka. Kedua pemimpin besar itu akhirnya mengambil keputusan yang tidak mudah. Berunding. Pada bulan September 1192, lahirlah Perjanjian Jaffa. Isi perjanjian itu sederhana tetapi sangat penting. Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Salahuddin. Namun para peziarah Kristen dari Eropa diizinkan mengunjungi tempat-tempat suci di kota itu dengan aman.
Sementara tentara salib tetap menguasai jalur pesisir dari Tyre hingga Java, sehingga hubungan laut dengan Eropa tetap terbuka. Tidak ada pihak yang benar-benar menang. Tidak ada pihak yang benar-benar kalah. Namun perang yang telah menguras begitu banyak nyawa akhirnya berakhir. Richard pun bersiap pulang. Ia meninggalkan tanah suci dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia gagal merebut Yerusalem. Tetapi ia berhasil menyelamatkan keberadaan negara-negara tentara salib di pesisir. Banyak prajurit menganggapnya sebagai pahlawan. Mereka percaya tanpa Richard, seluruh wilayah Kristen di timur mungkin sudah lenyap. Namun perjalanan pulangnya justru menjadi awal penderitaan baru. Karena badai dan situasi politik di Eropa, Richard tidak dapat berlayar langsung ke Inggris. Ia terpaksa melakukan perjalanan darat secara diam-diam melalui wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Tetapi identitasnya akhirnya diketahui. Richard ditangkap oleh Adipati Leopold V dari Austria. Ironisnya, ia bukan ditangkap oleh pasukan Muslim, melainkan oleh sesama penguasa Kristen. Leopold masih menyimpan dendam karena merasa dipermalukan Richard saat pengepungan Acre. Richard kemudian diserahkan kepada Kaisar Henry VI. Sebagai salah satu raja paling terkenal di Eropa, nilai tebusannya luar biasa besar. Inggris harus mengumpulkan dana dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pajak dinaikkan. Gereja ikut menyumbang. Para bangsawan menyerahkan emas dan perak. Rakyat biasa pun ikut memberikan apa yang mereka miliki. Setelah lebih dari setahun ditahan, Richard akhirnya dibebaskan pada tahun 1194. Namun begitu kembali ke Inggris, ia hampir tidak memiliki waktu untuk menikmati pemerintahannya. Raja Philip II dari Prancis memanfaatkan ketidakhadirannya untuk merebut wilayah-wilayah Inggris di Prancis. Richard segera kembali mengangkat pedang. Selama 5 tahun berikutnya, ia terus memimpin perang. Bukan di tanah suci, melainkan di tanah kelahirannya sendiri dan wilayah-wilayah milik mahkotanya di Prancis. Usianya semakin bertambah. Namun semangat bertempurnya tidak pernah berubah. Pada tahun 1199, Richard mengepung sebuah benteng kecil bernama Chalus Chabrol di Prancis. Benteng itu tidak sebesar Acre, tidak semegah Yerusalem, bahkan bukan benteng yang sangat penting. Namun di sanalah takdir sang singa Inggris berakhir. Saat mengawasi pengepungan dari dekat, Richard terkena anak panah yang ditembakkan dari atas benteng. Luka itu awalnya tampak tidak terlalu parah. Anak panah berhasil dicabut. Namun dunia kedokteran saat itu masih sangat terbatas. Lukanya mengalami infeksi. Hari demi hari kondisinya memburuk. Pada tanggal 6 April 1199, Richard de Lionheart meninggal dunia. Usianya baru 41 tahun. Menurut beberapa kronik, sebelum wafat ia memerintahkan agar pemanah yang menembaknya diampuni. Meskipun terdapat perbedaan dalam rincian antar sumber, kisah ini sering dikenang sebagai bagian dari legenda yang mengelilingi akhir hidup Richard. Jenazahnya dimakamkan dengan cara yang tidak biasa. Tubuhnya dimakamkan di biara Fontevraud bersama ayahnya, Henry II. Jantungnya dimakamkan terpisah di Rouen sebagai simbol kecintaannya pada Normandia. Sementara bagian tubuh lainnya dimakamkan di Chalus, tempat ia mengembuskan napas terakhir. Warisan Richard jauh melampaui masa pemerintahannya. Selama 10 tahun menjadi Raja Inggris, ia diperkirakan hanya menghabiskan beberapa bulan saja di Inggris. Sebagian besar hidupnya diisi oleh peperangan. Namun justru itulah yang membuat namanya abadi. Bagi banyak orang Inggris, Richard adalah lambang keberanian.
seorang raja yang selalu berada di garis depan. Seorang satria yang lebih memilih menghunus pedang daripada bersembunyi di balik tembok istana. Di dunia Islam, Richard dikenang sebagai lawan yang tangguh. Bahkan Salahuddin sendiri menghormati kemampuan militernya. Keduanya tidak pernah menjadi sahabat. Namun mereka menunjukkan bahwa rasa hormat kepada lawan tetap dapat hidup di tengah peperangan yang paling sengit sekalipun. Hingga hari ini, nama Richard de Lionheart tetap hidup dalam buku sejarah, novel, film, dan berbagai legenda. Ia dikenang bukan karena berhasil merebut Yerusalem. Bukan pula karena membangun kerajaan terbesar. Melainkan karena keberaniannya menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Karena tekadnya yang tidak pernah padam. Dan karena kisah hidupnya menjadi simbol semangat seorang satria sejati di abad pertengahan. Meski tujuan akhirnya tidak tercapai, namanya justru berhasil menaklukkan sesuatu yang jauh lebih sulit daripada sebuah kota. Ia menaklukkan waktu. Lebih dari 8 abad telah berlalu. Namun ketika orang berbicara tentang satria paling legendaris dalam sejarah Eropa, satu nama hampir selalu muncul lebih dahulu. Richard de Lionheart. Terima kasih telah mengikuti kisah lengkap Richard de Lionheart, raja, panglima perang, dan salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Perang Salib. Jika kamu menyukai dokumenter sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah epik lainnya dari Romawi, Bizantium, Viking, Mongol, hingga Kekaisaran Ottoman. Tekan like jika video ini menambah wawasanmu, lalu share kepada teman-teman yang juga menyukai sejarah. Dan tuliskan di kolom komentar, tokoh sejarah mana yang ingin kamu bahas pada dokumenter berikutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya, saat kita kembali menjelajahi kisah-kisah paling luar biasa yang pernah membentuk dunia.